Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk evaluasi laporan kinerja di TK Rahmat Permata Bunda. Ya, baik, terima kasih kepada bunda-bunda. Untuk ini saya mau menjelaskan tentang peran visi misi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, baik bunda-bunda, di sini ada latar belakang sebagai pedoman. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, yang kedua sebagai pedoman mengevaluasi program pembelajaran. Yang ketiga sebagai acuan untuk perencanaan program pembelajaran selanjutnya. Yang keempat sebagai bahan informasi untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di sini apa saja yang sudah dilakukan oleh pendidik dalam visi misi tersebut mungkin ada kaitannya dalam yang dilakukan oleh pendidik tadi. Boleh bunda-bunda yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang yang poin pertama ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh pendidik. Oke, seperti itu bunda, dalam hubungan apa saja yang telah kita lakukan sebagai pendidik, saya juga pribadi sebagai pendidik, mungkin dalam pembelajaran di kegiatan kita sehari-hari mungkin seperti visi kita untuk menjadikan anak-anak kita yang berkarakter, ya, karena berkarakter itu untuk jangka panjang. Jadi anak-anak kita salah satunya mungkin berkarakter berakhlak dan mulia. Kita selalu membiasakan kebiasaan seperti mungkin setelah dia masuk sekolah mengucapkan salam, terus kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lainnya seperti mungkin seperti antrian, dalam antrian dia kegiatan cuci tangan, baik itu dari jendela pagi, ada jendela pagi dan lain sebagainya. Mungkin sedikit itu bunda. Terima kasih. Dari pembiasaan. Iya, ada pembiasaan. Dari yang dilakukan oleh pendidik. Ya. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Baik, kita selanjutnya, apa saja kesulitan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran? Kesulitan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran dalam visi misi ini apa kaitannya yang dihadapi, kesulitan yang telah dihadapi? Nah, oke, baik bunda ya, silakan. Kalau kesulitan saya ya bunda ya, selama kegiatan pembelajaran dan kaitan dengan visi, ada beberapa siswa gitu yang datangnya terlambat ya. Jadi sehingga itu ganggu moodnya dia. Dia udah gabut melakukan kegiatan. Jadi apa yang menjadi indikator tujuan kita untuk mewujudkan visi misi kita itu tadi jadinya terlambat. Begitu. Jadi si anak ini moodnya udah terganggu dan akhirnya mengganggu teman yang lain jadi ikut-ikutan begitu. Nah, itu kesulitan saya yang beberapa kali kemarin ada beberapa siswa yang seperti itu. Ya, bagus bunda. Baik, ada bunda-bunda yang lain lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mengatasi kesulitan itu dan apa upaya yang sudah dilakukan? Oke, silakan bunda. Oke, baik bunda, sebenarnya memang di sekolah kita mungkin ada di TPA kali ya. Jadi orang tua itu menata mungkin kebutuhan orang tuanya gitu sebagian ya sebagian. Jadi benar yang dikatakan Bu Nadia tadi di rutin kita ada beberapa anak yang datangnya mungkin siang. Jadi sehingga cara mengatasinya kita kemarin coba untuk konsultasi sama orang tuanya. Gimana caranya? Kira-kira apa kendalanya di anak atau dari orang tuanya yang tidak bisa mengantarkan pagi. Dalam konsultasi kita bisa mengatasi cara kesulitan tersebut untuk kedepannya insya Allah bisa kita lakukan. Oke, baik, berarti bagus ya bunda. Berarti dari upayanya tadi sudah ada jalan keluarnya atau solusi. Jadi supaya nanti kegiatan pembelajaran atau visi misi kita berjalan dengan lancar. Oke, baik pak. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di
bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, ini menarik juga. Udah yang guru-guru mungkin sudah pada ini ya. Mungkin ada bunda-bunda yang mau ya, silakan. Oke, silakan Bunda Wai. Mungkin kalau di kelas saya itu mungkin untuk di kegiatan ya, untuk ketertarikan karena di kelas saya kan cinta seni. Ya. Jadi perlu apa sih namanya, bervariasi gitu ya, tidak Berinovasi, perlu ya. hari ini sesuaikan topiknya apa, akan disesuaikan dengan kegiatan yang menarik. Jadi anak-anak tuh mempunyai kualitas seni yang tinggi. Baik, Iya. bagus tuh Bunda. Iya, berarti kita harus berinovasi gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, mungkin di Oke, kalau baik, Bu misalnya Seda. saya apa namanya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini tidak serta-merta di kegiatan yang inovasi dan kreatif, tapi juga mungkin pembuka di awal pembuka pembelajaran kita itu, mungkin di kegiatan awal sebelum itu, atau di fisik motorik gitu. Fisik motoriknya itu artinya kita harus membuat anak itu benar-benar nyaman, senang, bahagia gitu, sehingga dia pas di dalam kegiatan pun dia sudah nyaman dan menerima, dan dia juga senang. Kita juga kalau anak-anak senang, kita pun juga sendiri kalau senang, kita akan mudah menyiapkan apa saja yang bisa juga kalau hidupnya akan menjadi nyaman dan senang, bahagia. Oke, baik. Bunda Edan itu bagus juga, lebih ini ya. Berarti motoriknya dulu dikeluarkan Iya, gitu. keluarkan. Oke, bagus Bunda Edan. Oke, ada yang mau menambahkan Mungkin lagi? saya nyambung dari Bunda Oke, Edan. baik. Silakan. Kayaknya nyambung gitu ya. Jadi kalau di kelas saya itu juga kayaknya moodnya juga penting gitu ya kan. Jadi Iya. ketika dia moodnya udah oke gitu, jadi kegiatan main kita walaupun mau sebagus apapun kegiatan main yang kita sajikan begitu, kalau isinya nggak mood rasanya udah nggak jalan ya, betul ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya moodnya udah mood nggak jalan. Terus dan lagi juga kalau seandainya dia udah kayak tadi psikomotor, kalau dia nggak capek, otomatis dia kayaknya yang lari sana sini, sehingga pembelajarannya tuh nggak itu, jadi dia buang begitu kegiatan belajarnya. Jadi itu mungkin udah, jadi kalau cara kualitas saya itu yang udah saya coba, jadi saya mengoptimalisasi lagi moodnya anak itu dulu. Jadi menjalin secara personal kepada anak gitu ya kan. Jadi hubungan personal dengan anak, jadi sehingga moodnya dia tuh aman dulu gitu. Jadi sehingga baru kita masuk ke pembelajaran yang berkualitas gitu kalau saya sih Bunda. Berarti itu masuk ini ya, kita memasukin karakter anak dulu. Gimana? Iya. Oh, anak itu sudah senang, berarti sudah siap ya untuk masuk pembelajaran. Oke, Iya. bagus Bunda. Iya. Sudah nyaman. Udah nyaman dulu, baru dia bisa masuk ke pembelajaran tenang. Iya, jadi dia tenang. Oke, baik Bunda. Harus sejalan dengan visi lembaga. Nah, ini tadi sudah ada masuk kaitan-kaitan yang sudah Bunda sebutkan tadi. Harus sejalan dengan visi lembaga. Nah, kira-kira siapa yang mau ingin menambahkan, Bun? Iya, kalau sejarah visi lembaga, rasa saya kalau yang kayak visi kita yang tahun ini kan yang menciptakan mewujudkan generasi yang berkarakter Iya. ya, dalam artian kitanya dulu menjadi role model untuk si anak, dan melalui pembiasaan gitu kan, pembiasaan baik seperti mengucapkan salam, terus ya senyum, terus berbicara dengan sopan, terus duduknya gitu kan. Jadi rasa-rasanya
generasi yang berkarakter, kreatif dan mandiri. Tadi untuk visi Lingkar Mata Bunda mewujudkan generasi yang berkarakter, kreatif dan mandiri. Tadi sudah Bunda Eda sebutkan yang tentang ini. Terus kemudian kalau untuk memasuki ke dalam pembelajaran, visi kita untuk memasuki ke pembelajaran itu bagaimana gitu. Nah, untuk ini siapa yang kira-kira Bunda yang ada berkarakter kreatif. Nah, untuk memasukkan ke dalam pembelajaran atau di sentra Bundawai sendiri atau sentra seni, nah itu bisa seperti katanya Bunda tadi membuat keranjang buat dari barang bekas. Nah, di situ anak sudah berpikir sendiri, oh gimana sih cara buat keranjang. Nah, di situ kita bisa lihat anak-anak yang membuat keranjang itu tidak sama, berbeda-beda. Nah, dari situlah anak muncul ide kreatifnya. Ada yang berbentuk panjang, ada yang berbentuk bulat, dan macam-macam bentuk. Nah, disitulah kita menilai anak kreatif atau bisa juga kegiatan yang Bunda sebutkan tadi itu bisa masuk ke intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler di jenjang PAUD dirancang agar dapat mencapai kemampuan anak yang tertuang di dalam capaian pembelajaran atau CP, fase fondasi. Biasanya disusun dalam bentuk topik. Itu adalah nilai yang terkandung di dalam visi tersebut. Nah, di dalam visi tersebut itu ada 3. Yang pertama yaitu berkarakter, kreatif dan mandiri. Nah, tadi sudah kita jabarkan. Nah, untuk selanjutnya, Bun. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mewujudkannya? Nah, ini menariknya, Bun. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mewujudkannya? Kira-kira Bunda yang baik, Bunda, apa yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mewujudkannya? Nah, ini di selanjutnya. Oke, yang dilakukan oleh pendidik pertama, menanamkan pembiasaan perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya, menumbuhkan sikap berpikir kritis pada peserta didik dengan menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovasi. Baik, selanjutnya, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Baik, selanjutnya, membangun kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Kegiatan yang Bunda sebutkan tadi itu bisa masuk ke intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler di jenjang PAUD dirancang agar dapat mencapai kemampuan anak yang tertuang di dalam capaian pembelajaran atau CP, fase fondasi. Biasanya disusun dalam bentuk topik. Untuk modul ajar ya, Bun ya. Yang Bunda dengar di Merdeka Belajar. Nah, kita sudah memakai modul ajar atau di apa? Oke, next. Oke, siapa tahu. Nah, ini Bunda yang ada topik dan subtopik tahun 2024-2025 TK Mata. TP tadi Bunda sudah baca tadi ya. Oke, di situ setiap kelompok berbeda-beda ya, Bun, usia 23, 34, 45, 56. Oke. Baik, selanjutnya komponen umum. Nah, di sini ada komponen umum, itu ada capaian pembelajaran, capaian yang untuk mewujudkan visi kita tadi, visi sekolah kita tadi, sehingga apa tujuan pembelajaran atau dari visi kita tadi tercapai dengan baik. Nah, capaian pembelajaran ini yang sudah kita lakukan waktu kegiatan silo bersama kita, kegiatan rapat kita waktu hari Sabtu kemarin. Nah, mungkin mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke,
Merdeka Belajar kita ya Bun. Nah di sini TP, CP, TP. Baik Bunda, ada yang mau ingin bertanya silakan. Ya, oke Bu. Oke baik Bunda Dadang, terima kasih. Misalnya kan dari CP tadi kita adanya TP, tujuan pembelajarannya yang harus kita lakukan seperti itu. Terus saya pengen memodif biar lebih mungkin menarik lebih dari lebih lagi. Apa boleh tidak? Nah inilah udah Merdeka Belajar kita ya Bun. Nah di sini TP, CP, TP. TP. Nah di sini TP kita bisa kita menyesuaikan Bun dengan kelas kita masing-masing. Nah sehingga nanti di situ ada apa? Seperti inovasi-inovasi. Nah Bunda tadi kan ingin dimodif gitu. Nah ada berarti di sini Bundanya ada keinginan untuk memotivasi apa? Menginovasi suatu kegiatan tadi sehingga anak tidak jenuh, tidak bosan untuk di pembelajaran di kelas Bunda. Oke, benar. Baik Bunda, terima kasih. Nah boleh silakan Bunda. Oke, baik Bunda. Mungkin sebagai Ya, terima kasih Bunda. kesimpulan, intinya mungkin untuk mencapai visi dan misi itu kita memang harus bersinergi antara kepala sekolah, guru-guru, dan kita semua dalam mengolah mungkin dari komponen-komponen. Mungkin kita lebih berkaitan dengan komponen 3 ya Bunda, karena tentang pembelajaran dari CP sampai ke TP, ke tujuan pembelajaran kita, dan sehingga kita bisa meramunya di kelas kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, kreatif, dan mandiri. Dan insya Allah jika kita semua itu adalah suatu visi dan misi kita harus kerjasama yang memang sangat lebih solid lagi, mungkin lebih solid, lebih sesuai mungkin dengan kegiatan kita bersama atau komunitas kita di Permata Bunda. Itu sangat membantu saya kerja pribadi gitu. Jadi sehingga ada evaluasi mungkin di setiap Sabtu kegiatan kita dalam 1 minggu itu bisa kita komunikasikan bersama ya, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkarakter, awal mulia itu tercapai dan menjadi anak-anak kreatif. Dan insya Allah mudah-mudahan kami juga sangat mensupport kepala sekolah untuk kita semua menjadikan anak-anak bangsa, anak-anak yang hebat, anak-anak karakter, dan anak mandiri serta anak yang berkreatif. Oke, terima kasih Bunda Endang atas refleksi dari Bunda. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Endang. Baik teman-teman atau Bunda-Bunda. Nah dari sini saya mengambil kesimpulan kalau dalam visi-misi kita itu di lembaga harus kita jalankan sehingga nanti bisa mewujudkan apa keinginan pembelajaran kita untuk anak ke